Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mempelajari cara atau langkah-langkah membuat aktivitas pembelajaran di Moodle ya. Baik, saya buka browsernya. Kemudian pada kesempatan ini, kita akan simulasikan cara pembuatan aktivitas tersebut melalui e-learning BDK Makassar Learning Center. Baik, saya input nama websitenya blc.bdkmakassar.web.id. Setelah jendela loginnya terbuka, seperti biasa saya login menggunakan akun yang sudah saya buat. Lalu saya klik masuk. Pada kesempatan ini saya bertindak sebagai wideswara atau tenaga pengajar pada beberapa diklat yang diselenggarakan di BDK Makassar ya. Saya contohkan satu saja, misalnya pada diklat tenaga teknis keagamaan ya, diklat teknis substantif penyuluh non PNS. Saya klik. Misalkan saya akan mengampu mata diklat pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama ya. Nah, sebelum saya membuat aktivitas, pastikan pada setting modelnya ya, saya berada pada mode ubah ya. Jadi saya klik tanda panah ke bawah pada simbol setting ini, kemudian saya hidupkan mode ubah ya. Setelah ini saya kembali ke topik pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Mode ubah ditandai dengan simbol-simbol edit seperti ini ya. Ada edit, kemudian tambahkan aktivitas, dan lain-lain. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat aktivitas? Saya cukup mengklik link ini ya. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Saya klik. Misalkan pertama-tama saya akan membuat aktivitas download bahan ajar atau download bahan tayang ya. Pada jendela ini saya mencari atau membuat aktivitas di mana peserta dapat mengunduh atau mendownload bahan ajar saya. Jadi pada sumber ini saya klik file, kemudian tambah ya. Lalu sistem akan mengarahkan saya pada kotak dialog seperti ini. Di dalamnya ada beberapa text box yang saya harus lengkapi. Ya. Misalkan saya ingin membuat aktivitas download bahan ajar ya, atau download bahan tayang. Pada text box nama saya kasih keterangan nama aktivitas download bahan tayang. Lalu saya berikan deskripsi. Bahan tayang ini berisi uraian materi pengembangan sumber Kementerian Agama. Lalu untuk menampilkan deskripsinya saya cukup mencentang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Lalu pada pilihan file saya pilih add file. Kemudian saya pilih file ya, saya pilih file yang akan saya tampilkan sebagai materi atau bahan tayang materi. Saya cari filenya, misalkan di sini. Pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama. Saya pilih, kemudian saya upload these files. Ya. Selanjutnya, setelah filenya sudah diupload ke sistem, saya tinggal mengklik simpan dan kembali ke kursus. Baik. Saya kembali ke topik pengembangan SDM.
Ya, aktivitas yang pertama saya buat sudah muncul ya, sudah muncul download bahan tayang. Ya, kemudian deskripsinya juga sudah kelihatan ya. Nah, misalkan selanjutnya saya ingin membuat aktivitas lainnya ya. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang beberapa jenis tipe komunikasi seorang tenaga pengajar dengan peserta didik dalam e-learning ya. Secara umum jenis komunikasi dibagi dua ya. Yang pertama ada yang bersifat sinkronus, kemudian yang kedua ada yang bersifat asinkronus. Untuk tipe komunikasi yang bersifat sinkronus, komunikasinya itu bersifat real time, bersifat real time. Jadi pada saat itu juga. Ya, kalau dalam e-learning kita beri contoh misalnya video conference atau live chat. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah tipe asinkronus yang bersifat tidak real time, ya, tidak real time, di mana peserta dapat mengakses bahan ajarnya kapan dan dimanapun juga, kemudian mempelajarinya secara mandiri. Nah, untuk download bahan tayang seperti ini adalah salah satu contoh aktivitas yang bersifat asinkronus. Nah, untuk menambahkan aktivitas lainnya, saya kembali mengklik ya, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Misalnya saya ingin membuat aktivitas yang bersifat sinkronus ya, jadi real time, bersifat real time, saya akan menambahkan aktivitas video conference. Video conference melalui Zoom meeting. Ya, bagaimana cara saya menambahkan link video conference-nya? Saya cukup memilih sumber URL ya dalam eh, kotak dialog ini. Saya pilih URL, kemudian tambah, lalu pada kotak dialog ini saya tulis lagi nama aktivitasnya, misalnya video conference. Video conference materi pengembangan SDM Kementerian Agama. Kemudian di eksternal URL-nya saya masukkan URL, misalnya di sini ada, saya sudah kopikan nama URL untuk video conference yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Kemudian pada deskripsinya saya kembali menambahkan deskripsi sesuai dengan uraian-uraian atau data-data video conference yang sudah saya buat. Seperti meeting ID, seperti link. Saya ulang, saya cantumkan kembali, kemudian meeting ID dan passwordnya. Saya tampilkan, lalu saya simpan dan kembali ke kursus. Saya klik, lalu saya kembali ke topik saya. Dua aktivitas yang sudah saya buat itu sudah kelihatan ya. Jadi download bahan tayang, ini adalah aktivitas yang bersifat sinkronus. Kemudian video conference, ini bersifat sinkronus. Nah, misalkan saya ingin menambahkan lagi aktivitas yang lain, yakni live chat ya, live chat atau ruang obrolan. Saya pilih di aktivitas ini obrolan ya, obrolan, kemudian tambah, lalu saya berikan nama ruang obrolan, ruang diskusi. Ruang diskusi, saya berikan deskripsi, silahkan Bapak Ibu
tampilkan deskripsi, kemudian saya simpan dan kembali ke kursus. Ya, pada topik ini sudah nampak ya, sudah tertera beberapa aktivitas yang saya sudah buat, seperti download bahan tayang, video conference, dan ruang diskusi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, langkah-langkah untuk membuat beberapa aktivitas dalam topik atau mata diklat yang telah ditentukan. Baik, kita akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.